Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel, nggak tahu channelnya apa, nanti mau ditaruh di Ngobor atau mungkin nanti kita mau bikin channel sendiri juga nggak tahu. Yang jelas mungkin kawan-kawan udah kenal dengan yang di sisi ini apa sih, kanan atau kiri? Sementara yang di sini mungkin baru lihat, ini ada namanya Bang Opi. Gimana Bang Opi, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Jadi doi kesini tuh rencananya ya sama mungkin kayak sebelum-sebelumnya ya, kayak Bro Ayung, kayak Bro Labib dan ya kawan-kawan yang lain. Doi mau berbagi cerita horor yang lumayan banyak gitu. Apa Mbah bukan sih, bukan ya? Bukan. Kirain. Tambah nggak masuk bro. Iya, Ya gini, iya. jadi kalau bicara masalah horor, oh ya salam dulu ya. Iya, boleh, Ya, boleh. Salam. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Opi. Opi, bingung lu mau Kalau nyari nama apa ponakan nih? panggil Pak D, Pak D Opi. Oh iya, iya. Ya gini. Pak De. Oh. Iya. Gini. Gimana? Bicara masalah horor ya, Bang Bia. Heeh. Horor. Ini berarti kesannya hibah dong. Tapi hibah sama demit. Iya, benar. Nggak dosa ya? Nggak dosa, Iya, nggak apa-apa. Mereka nggak apa-apa kok diomongin juga terima-terima aja, nggak marah. Iya, soalnya kan kalau bicara masalah horor itu kaitannya dengan apa ya? Demit. Iya kan, setan ya kan, tempat salah dan dosa dia kasihan. Iya. Soalnya kalau ada apa-apa ya, orang yang berbuat salah yang disalahin setan. Iya. Benar. Lu tahu nggak sih? Ini sumpah. Entah kenapa, baru di episode ini gue agak grogi loh. Iya. Soalnya nggak tahu, ngeliat lu pakai kacamata gini, ganteng banget gitu. Iya, katanya sih gitu. Katanya gitu kan, Iya. udah biasa kan. Kadang dari lahir saya. Nah itu makanya itu kan gue jadi agak tertekan atau gimana gitu ya. Gimana Bro Opi? Ada ini nggak? Ada yang mau di-share ke kawan-kawan nggak? Kisah-kisah horor atau apa? Sekedar apa sih ya? Bukan cerita sih sebenarnya sih. Terus apa kalau bukan cerita? Apa ya? Khayalan. Soalnya kalau horor sendiri masuknya ke apa ya? Ada dan tiada, Bang Bi. Nah, ada dan tiada. Jadi kan orang itu bisa percaya, bisa enggak. Benar. Iya kan, benar. gitu. Tapi ini apa sih kalau bilang pengalaman pribadi. Tapi ya bukan sih apa ya? Nggak tahu sih. Ini mau cerita langsung apa gimana nih? Iya, terserah mau cerita langsung atau mau basa-basi. Ngopi dulu. Ngopi dulu nggak apa-apa, santai-santai. Pertama perdana nih. Beropi perdana. Tahu dia lagi mencoba membunuh rasa gugupnya gitu kan. Bukan gugup, bingung soalnya. Aduh, nih, takut nih. Yang dihibahin gimana ini? Oh, nggak apa-apa. Perasaannya gitu. Udah minta izin, nggak apa-apa. Diomongin sebentar gitu ya. Mereka bangga malah diomongin. Gimana? Enggak sih, cuman itu aja sih. Kalau kadang kan agak kenceng kali bro ya. Iya, kadang kan kita sempat mengalami hal-hal yang kadang di luar nalar gitu. Contohnya kita berjalan kemana, terus kan tahu-tahu merinding gitu kan. Nah, itu kan juga di situ kan bukan apa-apa sih, namanya katanya kalau ya makhluk seperti itu kan beda dimensi ya seperti itu. Jadi mungkin ada papasan dari gimana yang membuat kita itu jadi merinding kayak gitu merinding. Ada istilahnya hawa yang lain. Suatu ketika nih ceritanya asik nih, udah masuk cerita nih. Bukan sih. Nggak asik lah, biar nggak horor-horor. Iya, biar nggak horor banget emang ya. Ini namanya emang ngobrolin horor, cuman nggak tahu. Biar nggak horor lah. Horor tapi biar nggak horor. Nggak tahu ya. Terus gimana? Ini kan ada suatu ketika kan teman baik, teman baik. Agak keras, sorry. Kadang suka suaranya, audionya suka nggak masuk. Teman baik gitu kan. Dulu kan sempat agram, baik. Agak keras, hilang lagi suaranya. Aduh, gimana ya? Terus teman baik. Iya, teman baik. Sebenarnya merinding sedih sih ini. Kan baik lah pokoknya setiap hari bareng dulunya kan, terus
sampai hal-hal ke pekerjaan itu teman dari mulai walaupun beda sekolah dulu kan, baik sampai di pekerjaan pun kadang kita bersama kadang enggak, gitu kan, tetap kontak. Satu saat itu ada istilahnya apa ya? Terpisah jarak dan waktu istilahnya seperti itu. Masing-masing. Saya merantau kemana, dia kemana. Suatu Sampai saat nih. Aku pulang nih. Gak ada kabar udah berapa tahun. Ini cerita asli loh. Asli yang diceritain di sini semuanya asli. Ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini ya, bukan cerita orang lain ya. Gak menceritakan orang lain. Terus? Gitu. Suatu saat saya pulang kampung istilahnya ke rumah. Terus sebelum pulang itu saya mampir dulu ke kampungnya teman ya. Kampungnya dia masih di area. Ini nyebut kota nggak apa-apa. Masih di area Tegal. Masih. Cuman beda kampung gitu. Iyalah. Kampungnya dia temanku itu. Saat saya mau main ke situ. Udahlah saya pulang dulu walaupun nggak kontak sih, aku nomor juga nggak punya. Langsung iya lost kontak menurut sama dia, cuman kan ada dorongan apa ya yang ya pokoknya pede aja mau ke sana yang bikin saya pengen main ke situ. Ya udahlah mampir dulu kan, turun dari bis, pesawat ya enggak pesawat kan biar nggak horor. Enggak, dari bis, turun dari bis naik angkot. Bayar nggak? Main ke situ kan. Nah, rumahnya masuk gang. Malam jam berapa itu? Sekitar jam 1 lah. Oh, jam 9 masih sore lah ya. Enggak, masih sore tapi masih sepi. Tapi sepi. By the way, kejadiannya tahun berapaan kira-kira aja? Tahun berapaan ya? 10 tahun yang lalu? Enggak, udah lama banget, 20 tahun. 20 tahun yang lalu berarti tahun 2000-an ya? Ya sekitar segitulah. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Gue di Bandung. Nah, ya benar, posisinya itu di Bandung. Masih di Bandung. Udah ini kan. Nah, aku masuk ke kampungnya, kan rumahnya masuk gang, masuk gang. Gak tahu, ketemu dia orangnya langsung. Iya, ketemu dia langsung. Dia lagi apa? Wah, gitu. Enggak, ketemu dia lagi jalan aja, asik. Di gang itu? Iya, makanya, gak berubah sama dia dulu kan. Senyum dia. Tanya saya, apa saya lo? Biasa normal semuanya. Normal. Nanya apa kabar? Tanya semuanya. Kebanyakan diemnya sih, kebanyakan diemnya. Udahlah ngobrol dan duduk ngobrol biasa, kebanyakan diem. Tahu kenapa sih ini? Anak ini lama nggak ketemu tapi gimana sih? Kayak nggak seperti biasa. Kayak dulu kan kita kan, wah kalau bercanda sama dia itu kadang di luar batas lah. Masalah ngomong jorok sama dia dah, di luar batas sama dia. Nah, udah sampai jam berapa itu ya? Ngobrol enak sampai hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Di rumahnya? Enggak, di gang situ. Di gang situ. Dia sepi. Enggak ada siapa itu. Udah masuk jam 9 sampai jam 10 itu sepi. Enggak tahu itu sepi. Terus udah tanya keluarga, ya baik. Terus aku pamit kan. Pamit pulang. Berarti nggak sempat ke rumahnya. Nggak sempat ke rumahnya. Ya udahlah, aku baru pulang ini kan, capek dan lain-lain kan. Udahlah, aku pulang. Nah, pamitan, ya udah pulang. Nanti pokoknya besok aku kesini. Besok aku pasti kesini gitu lah. Besok aku kesini. Bisa nggak bisa? Kamu di rumah ya? Ya, aku di rumah. Ya, udah saya lo kan. Udah pulang, cabut pulang. Nggak ada firasat apa-apa. Terus besoknya aku situ kan, habis Isya lah, sekitar jam. Itu pulang sempat mandi dulu atau apa? Enggak, langsung besok langsung nyemplung sumur. Langsung besok ke situ gitu ya. terus Enggak ini.
Pulang, ya nggak ada firasat tidur. Ya udahlah, udah ini seneng kan, besok ketemu ini teman lama kan, kebetulan. Tapi akhirnya nggak sempet minta kontak. Nah, lupa. Iya, lupa. Dulu kan zaman tahun segitu kan HP belum HP smartphone ini belum. kan apa ya? Zamannya apa ya? Tahun 2000 HP gede. Sony Ericsson. Ericsson. Iya, HP gede Ericsson itu. yang gede ya, yang outdoor gitu ya. Iya, ada. Malah ada apa? Masih pager itu. Nah, kalau sekarang sih enak. Nah, itu pulang besoknya jam habis isya, aku main ke situ. Main di situ. Aduh, ada rame-rame apa? Ada rame-rame. Di rumahnya itu kan. Dia udah sunat belum waktu itu? Nggak tahu. Nggak tahu, belum pernah lihat soalnya. Ya. Kalau lu bilang tahu, oh bahaya, jangan-jangan pernah nyuciin lagi. Ketahuan kan dia. Kira nih, apa dia kawin atau gimana kan, nggak ngabarin ada acara apa itu kan, kayak orang hajatan kan. Udah positive thinking aja lah ke situ. Main itu kan. Banyak Disambut, gini. ketemu Iya, sama ketemu langsung sama bapaknya dia. Ngomong, tanya dia. Ini si ini nggak sebutin namanya kan, nggak apa-apa ya. Si ini Warto, mana? anggap aja namanya Warto gitu. Si Warto mana? Gitu. Enggak lah, enggak. Itu nama beneran. Iya, takut sama yang punya nama Warto. Nanti marah dia kan. Terus. Tanya. Ini horor apaan sih? Iya, terus. Ada horor-horornya. Nggak apa-apa, pemanasan, bro. Terus nanya. Ya, tanya ke bapaknya. Pak, ini kemana? Nggak kelihatan. Ditanya malah. Bingung dia. Panggil ibunya. Dia tanya saja sama ibu lah. Bu, mana bu ini bu? Duduk, akhirnya aku didudukin kan sini. Dah duduk dulu, udah. Nah, iya bu, aku ini udah lama ini kan nggak ketemu, udah berapa tahun ini sama ini anak nih kan. Tahu sendiri, dulu aku sering tidur di sini. Dia juga tidur di rumah aku kan ya. Aku sama, iya, aku sama bapak ibu juga kayak orang tua sendiri ya kan. Nah gitu, ini anaknya mana ya? Tahu-tahunya itu hari terakhirnya dia 7 hari. Oh, 7 hari. Iya, 7 hari meninggal. Ntar dulu. Iya. 7 hari meninggal. Sebelumnya lu main ke situ ketemu di gang, dia udah meninggal. Iya, berarti aku semalam ngomong sama siapa tuh? 2 jam di situ. Itu, nggak tahu sih. Jadi merinding gue. 2 jam ya. Iya. Terus gimana? Bingung aku mau cerita kan, semalam aku ketemu sama dia sama Berarti ngomong, pas ya. malam sebelumnya lu kesana itu kan acara tahlilan gitu. Iya, Ya, saya tahlil nggak tahu tahlilannya dia. Udah kelar, malam sebelumnya udah kelar, mungkin jam 9 ya, udah sepi ya. Jadi lu nggak ngeh gitu ya pas di sana rame atau apa? Gimana ya? Kan di situ kan biasanya kan tahlilan sampai jam berapa sih paling? Ini jam 8 biasa. Iya, jam 8. Habis isya kan setengah 8. Setengah jam udah kelar kan. Iya, jam 8-an lah. Pas di gang rumahnya kan agak jauh. Oh, agak jauh jadi emang nggak kelihatan. Nggak tahu sih, nggak kelihatan. Itu apa rule-nya emang kayak gitu? Emang sengaja kayak nggak apa ya? Nggak dikasih tahu rumahnya dulu, nanti biar besoknya nggak diketemuin sama orang tuanya dulu atau gimana? Surprise. Dan seperti itu. Wah, kaget kan aku kan. 7 harinya dia. Aduh, gini. Itu pas ketemu ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang beda dari dia gitu. Ya pas itu kan pas ketemu ngomong sama dia. Gak kayak biasanya. Nggak, emang Kayak agak biasanya, beda. iya. Kayak lesu, suker gitu, Iya, diem kayak gitu ya. apa ini anak? Dulu kan kalau ketemu aja udah pukul-pukulan lah. Rame-rame. Iya, rame. Udah berapa tahun ini ketemu. Peluk-pelukan, cium-ciuman gitu. Aduh ya. Kalau di kilas balik aneh juga, sedih juga, tapi gimana ya? Nggak tahu sih. Itu setelah ini tahu
7 hari kan. Aku kaget. Mm-mm. Udah 7 hari. Semalam aku ngomong sama siapa ya kan? Sama siapa semalam? Ya. Kan pura-puraan sama orang. Sakit apa dia, Bu? Nggak sakit. Sakit katanya kan. Nggak tahu, pulang kerja terus pulang-pulang mungkin bawaan, mungkin ada jantung atau gimana. Mendadak berarti ya? Iya, mendadak. Itu kan orang tuanya aja percaya nggak percaya itu kan. Kayak nggak ada firasat apa-apa. Nggak ada firasat apa-apa orang tuanya kan. Bapak ibunya. Ngaku aja sampai gimana ya, semalam enjoy aja. Bicara sama dia, ngomong ini. Cuman ada yang berubah itu aja sih yang berubah. Dia itu kayak apa ya, ada beban gitu kan. Sampai oh ya yang nggak lupa itu sampai gini, dia itu sempat ngomong, udahlah aku minta maaf ya kalau punya salah itu yang ini yang apa ya, di luar kebiasaan dia gitu ya? Iya sih, nggak pernah juga sih dia minta maaf, ini minta maaf apaan iya, gitu kayak gitu, formal iya. banget gitu kan. Minta maaf apaan dia kan. Iya, nggak ada masalah apa-apa kan, orang kita bisa aja kan, begitu aja kan, bisa kan gue ya, kerja di mana, dia kerja di mana itu kan. Dan tahu nggak sebenarnya yang mengalami hal seperti itu banyak loh katanya. Nggak tahu. Ketemu sama orang yang sebenarnya udah meninggal, ketemu begitu ya, tapi aslinya dia itu udah meninggal. Seolah-olah dia sebenarnya kayak mau ngasih tahu loh gitu. Mau ngasih tahu kalau dia itu udah meninggal ya melalui itu tadi dengan sikap segala macam. Nggak tahu sih ya, orang nggak ada firasat apa-apa, Iya. nggak ada firasat apa-apa. Cuman kan biasanya kan ini kata ini Pak Ustadz ngomong ya, Pak Ustadz. Dah kalau kamu habis kemana, habis sekolah, apa kerja, apa langsung pulang ke rumah gitu kan, langsung pulang ke rumah, jangan mampir-mampir dulu. Taruh berkahnya di rumah katanya kan seperti itu. Ini kok tiba-tiba enggak kayak kebiasaan lah, dari perjalanan jauh pulang ke kampung itu pengen aja mampir ke situ, pengen. Dan ternyata ya dikasih tahu seperti itu sih, mungkin jalannya mungkin seperti itu. Terus jalannya lagi, aku malam itu juga nggak sempat ke rumahnya, ketemu Diga. Coba malam itu langsung ke rumah gitu, mungkin langsung tahu juga hari itu ya. Ya mungkin nggak tahu sih. Mungkin ada sih yang bilang kalau yang kayak gitu banyak kepercayaan ya, banyak kepercayaan dan kita menghargai semua kepercayaan apapun itu. Tapi ini satu hal yang pengen sebenarnya gue angkat sedikit gitu ya. Ada yang bilang kalau yang seperti itu yang udah meninggal terus dia mewujudkan gitu ya, menemui seseorang atau ngasih lihat ke seseorang, itu ada yang nyebutnya istilahnya tuh kayak istilah korin. Itu kayak semacam dulunya tuh jin pendamping yang menyerupai dia, mengerti kebiasaan dia seperti itu. Mungkin kalau di Jawa kan ada falsafah yang bilang apa ya, kayak semacam kakang kawah adi ari-ari gitu. Kayak gitu kan, yang kayak gitu. Jadi kayak itu orang kita lahir itu nggak sendirian, tapi memang ada saudara-saudara yang lain yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan kayak gitu. Mungkin bisa jadi sih, karena yang meninggal aja kan, meninggal udah putuskan hubungan sama dunia. Rohnya gitu. sendiri udah masuk ke sana. Secara nalar kan 7 hari jasad udah busuk, udah hancur. Yang jelas itu bukan jasad, itu bukan fisik, tapi lu sempet salaman, sempet sentuhan. Dan itu padat, ngerasainnya padat gitu, kayak biasa orang megang gitu ya. Atau ada yang lain gitu, bro. Kalau itu sih nggak dirasain lah. Malam kan tangan dingin, ya, itu biasa wajar, sih, standar ya gitu ya. Tapi padat gitu ya, dipegang nyet gitu, ada rasanya gitu. Ya sih. Ya kalau diinget-inget sih, tapi nggak diinget-inget juga sih. Kadang kan yang diinget sih cuman kebiasaan dia aja. Ada yang berubah itu kan. Macam bau-bauan kayak gitu tuh nggak ada. Nggak ada, biasa. Normal semua, cuman sikap doang ya, yang agak berubah. Dia kebanyakan murung, terus minta maaf itu kan yang di luar kebiasaan dia dah, konyol anaknya konyol ya kan.
Minta maaf. Minta maaf ya. Ya udahlah, ada apa. Nggak, terus aku kan gue juga nggak berpikir gimana itu kan. Cuman kagetnya seperti itu. Semalam mau ngomong sama siapa gitu kan. Sampai sekarang pun nggak aku bongkar sama orang tuanya. Bahwa semalam itu aku ketemu dia. Baru dibongkar di sini ya? Iya, baru di sini. Baru di sini. Sama temanku dulu. Cuman cerita, ya udahlah, biarin lah. Itu jawaban sama mungkin dia itu saking agrabnya. Saking agrabnya, dia kan nggak lost contact, nggak sempat itu. Cuman kemungkinan kan itu kan rahasia ilahi juga. Itu kan terketuk, pengen pulang ke rumah. Pengen pulang ke rumah, terus biasanya langsung pulang ke rumah. Itu mampir dulu. Iya. Dilalah gitu. Iya, istilahnya ini dilalah mampir dulu ke situ ya. Yang di otak cuman itu pengen ke situ itu. Entah kenapa gitu ya. Iya, cuman di situ. Nah, dan ternyata itu mungkin firasat kali ya, firasat. Iya, kemungkinan sih. Firasat tumben-tumbennya gitu. Mungkin sebenarnya aslinya ya dia ya mungkin penting, cuman waktu itu pas lu balik nggak penting-penting. Sampai sekarang aku nggak ngomong sama ini, sama bapaknya, sama ibunya sampai sekarang. Takutnya kan pas itu kan dari sosoknya kan, anak nggak sakit nggak apa-apa. Ya, kayak sama sih kayak inilah anak kecil lagi enak-enaknya mainnya diminta itu kan perasaannya gimana? Gitu. Sedih. Ya, sedih. Yang pastinya sedih. Ya, pasti kan kehilangan juga kan. Itu aja ngomong sama aku sampai itu malam itu kan. Kita kenal udah berapa tahun? Udah lama ya? Udah 20-an tahun lah ya kayaknya. 20 tahun kita kenal, tapi baru tahu dulu pernah punya pengalaman kayak gitu. Iya, nggak pernah cerita juga. Nggak pernah dibuka pas nongkrong atau apa itu nggak pernah. Makanya kaget juga ternyata ada. Jangan-jangan banyak juga ya cerita kayak gitu ya. Entah dari orang lain atau apa gitu. Yang jelas kalau dari orang lain sih banyak sih. Iya, nah pastinya sebelumnya aku nggak percaya sama yang gituan, beneran. Nggak percaya ada apaan itu kan itu. Ya beneran sih kalau makhluk kayak gitu kan ada. Namanya jin dan manusia pasti kan ada makhluknya Allah kan. Tapi yang kayak gitu dulu nih, udah tahayul, nggak ada takutnya, nggak takutnya, kemana pun nggak ada takut. Itu cuma cerita gitu, sempat juga cerita kayak gitu, nggak percaya masa sih. Tapi lu ngalamin sendiri, itu benar-benar di luar nalar, Iya sampai dan itu bukan tahayul ya? Bukan tahayul itu nggak tahu itu siapa itu sampai sekarang itu kan percaya nggak dan nggak percaya. Percaya dan nggak percaya itu yang ngomong semalam itu siapa ya gitu kan? Lah itu kalau kayak di film-film kalau hantu kan apa ya? Kakinya ngambang. ngambang, iya. Iya kalau yang itu apa sih ya bener-bener nggak ada berubah. Orang. Iya. Iya temanku. Orang nggak tembus, nggak apa-apa. Temanku itu ngobrol itu kan. Ada sih yang cerita ini. Orang kalau ketemu kayak gitu kan, nggak tahu dia udah meninggal. Katanya itu kan ini katanya loh ya. Dia tuh diem, paling kelihatan tau. Iya. Diem, gitu kan. Cuman lihat senyum. Lihat itu aja. Kalau kayak gitu banyak. Iya, tapi kalau yang ini ngobrol 2 jam loh. Iya itu 2 jamnya itu makanya 2 jam itu kan. Udah sama kayak orang beneran gitu. Iya, soalnya kalau yang gue pernah ngalamin bingung juga kayak gitu orang yang meninggal pas lagi lewat pulang dia tuh duduk depan rumah gitu. Dan sialnya apa? Gue tahu dia udah meninggal gitu. Dia kan makanya gue anjir si ini duduk di depan gitu kan. Ini mau lanjut atau kagak lanjut aja. Lanjut tapi gue nggak berani nengok. Dan kerennya lagi apa? Pas deket sama dia yang lagi duduk di situ di rumahnya, dia tuh dehem tau. Gila. Langsung kabur ya. Gak. Dan itu kalau itu sih, aduh itu mah udah enggak lah. Kayaknya jangan sampai ngalamin kayak gitu lah. Oke. Iya, pokoknya itu apa sih? Baru di sini ya dibongkar di publik baru di dan sini. Mungkin nanti cerita-cerita yang lain juga bakalan share di sini juga ya. Bisa lah. Dari apa sih? Ini sebenarnya gini, aku
diundang ke sini ya kan buat cerita horor. Bingung mau cerita apa kan sebenarnya. Dan Jujur nih pemirsa nih. saking banyaknya ya. Bukan. Yang horor yang kayak apa? Kadang bingung kan. Tapi ada bagusnya lah. Ada bagusnya gini, daripada kita ngomongin orang kan ya, hibah, dosa ya. Jadi Kan? ngomongin demit ya. Ngomongin demit lah, kan nggak ada dalil. Nggak ada dalilnya. Ya kan, nggak dalilnya kan ngomongin demit itu kan nggak ada. Ya, Nggak apa-apa. Ya lanjutlah, nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Channelnya bagus. Khusus ngomongin demit, keren. Oke lah itu kawan-kawan semuanya satu cerita dari Bang Opi ya. Terima kasih Bang Opi udah berapa menit ini? udah datang sih, udah ada menitnya. Itu udah berapa sih? Lumayan 27 lah. Iya, masuk. Oke, terima kasih Bang Opi udah berbagi ceritanya di sini. Yang pastinya, insya Allah nanti kita akan lanjut dengan cerita-cerita yang lain Bang Opi. Ini baru pertama kali nih di sini perdana. Mungkin agak grogi, gue sendiri juga ngerasa grogi loh, beneran. Bukan grogi, ini semacam apa ya, ceritain temen dulu karena yang udah meninggal. Terus ada sedihnya, ada merindingnya, jangan-jangan di belakangnya pun ada. Tapi emang kayak gitu sih, awalnya memang sengaja tadi gue minta cerita yang memang benar-benar dialami dulu langsung, nanti saat pengalaman sendiri udah mulai habis, bolehlah kita ceritain pengalaman-pengalaman orang lain. Ya kurang lebih seperti itu. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di nggak tahu nama channelnya apa. Bisa jadi ini nanti muncul di Ngobor dulu ya. Di Ngobor. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.